Menjadi seorang psikolog itu selalu mengingatkanku akan fakta bahwa I'm in the business of helping people, which leads to logical expectations that klien harusnya ngerasa lebih baik setelah sesi konseling berlangsung. Tapi itu nggak selalu terjadi. Akan ada momen di mana setelah sesi, klien merasa sesinya tuh enggak nyaman, enggak menenangkan, dan enggak menyenangkan. Dan itu kelihatan ya, entah dari mungkin rautnya, atau kata-katanya, atau ya kliennya nggak balik lagi aja, hilang entah kemana. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa bisa sebuah sesi konseling bersama seorang psikolog itu malah terasa tidak menyenangkan. And today, I will break it down for you. Ada 4 alasannya. Kita mulai satu-satu. Yang pertama, konseling dengan psikolog bisa terasa tidak menyenangkan karena psikolognya nggak kompeten. Ya, ini alasan paling mudah ya. Psikolognya mungkin dalam sesi membuat kesalahan, tidak mengeksekusi skill-skillnya dengan baik, dan melanggar kode etik. Sehingga muncul perasaan tidak nyaman pada diri klien. Nah, kalau ini terjadi, jelas ini bukan salah kamu. Dan kamu punya hak untuk berhenti ketemu dia dan ketemu psikolog lain. Alasan yang kedua, kenapa konseling bisa terasa tidak menyenangkan, karena psikolognya nggak cocok. Kadang mungkin ya psikolognya sudah mengusahakan yang terbaik. Tapi namanya manusia, speknya berbeda-beda dong. Setiap psikolog punya keunikannya tersendiri. Dari gender, penampilan, kepintaran, value, latar belakang, serta kemampuan ataupun skill yang dimiliki. Dan seperti layaknya mencari jodoh, kamu boleh tetap keep exploring sampai bertemu dengan psikolog yang cocok dengan kamu. Alasan yang ketiga, kenapa konseling bisa terasa tidak menyenangkan? Karena dalam konseling, kamu harus menghadapi sisi diri yang selama ini kamu hindari. Nah, ini yang penting. Alasan kenapa seorang untuk pergi konseling kan biasanya karena dia punya masalah. Dan kenapa dia bisa punya masalah? Biasanya karena ada pola maladaptif tertentu yang ada di dalam diri dia. Pola ini yang menimbulkan berbagai macam konflik ketika dia masuk ke berbagai interaksi ataupun situasi dalam hidupnya. Nah, dalam sesi, kita berusaha untuk menggali itu. Ditemukan, diangkat, dan ketika itu muncul, enggak selalu mudah. It is hard to see the ugly side of yourself. Susah buat kita untuk melihat sisi jelek dari diri kita sendiri. And sometimes, it could offend us. Itu bisa membuat kamu ngerasa offended. Itu yang akhirnya membuatmu ngerasa nggak nyaman, itu yang membuatmu akhirnya merasa sesi konselingnya tidak menyenangkan, atau mungkin bahkan menyalahkan psikolognya. Dan kamu pergi ke tempat ataupun psikolog lain. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena as long as you don't face that uncomfortable feelings, masalahmu akan tetap ada. Mau kamu ganti ke psikolog lain pun, mau kamu ke profesional lain pun, kamu perlu overcome this feeling supaya hidupmu bisa lebih baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa konseling bisa terasa tidak menyenangkan adalah karena dalam perjalanannya bisa terjadi friction dengan psikolognya. Bertemu dengan psikolog itu seperti memiliki hubungan yang baru dengan orang yang baru. Dan layaknya hubunganmu dengan orang-orang lain dalam hidupmu, akan selalu ada potensi masalah. Friction. Tapi itu bukan berarti hubungannya jelek. Justru kadang konflik ataupun friction ini bisa menjadi sebuah informasi baru, kesempatan baru untuk membuat hubungan kalian lebih baik. Dan ketika hubungan kalian lebih baik dalam konseling, itu artinya
akan membawa kemajuan untuk diri kamu sendiri. Nah, dalam psikologi ada istilahnya, yaitu transference. Jadi setiap kali nanti ada perasaan yang mengganggu, membingungkan, tidak menyenangkan dalam sesi, coba angkat itu dan sampaikan ke psikolognya. Sehingga dia bisa menggunakannya untuk sebagai lahan untuk refleksi, dan itu bisa dipergunakan untuk pertumbuhan diri kamu sendiri. Oke, akhir kata aku ingin menyampaikan bahwa berganti psikolog itu adalah hak kamu. Tapi sebelum kamu melakukannya, coba deh, satu kali aja angkat atau address these uncomfortable feelings, dan coba lihat, mungkin kamu dan psikologmu bisa menyelesaikannya. Oke, cukup buat video hari ini. Thank you, semoga ini membantu. Dan oh ya, kalau kalian juga pengen konseling denganku, kalian bisa cek informasinya di websiteku. Sampai ketemu di video selanjutnya.